got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, all the guys on the block. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Beri pasangan ini fokusnya ya. Iya, mulai pembelajaran. Kita semangat banget loh seperti ini ya. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada lagi kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu cek dulu kehadiran kalian ya. Baik. Di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama ada Ananda Maharani, ada. Oke. Yang kedua Jantri Saputra sendiri. Ada, Bu. Yang ketiga Liliana Nambabar, ada Bu. Yang keempat ada Mama Indah Manaru, ada Bu. Putri Romaulina Dasombi, ada Bu. Cynthia Febrian Ginting, Ada, Bu. Sito Khalidan Nasution, ada Bu. Yuda Hari Satya, Ada, Bu. sementara itu ada Andreas Silitongan. Ada, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Semangat banget kok. Nah, jadi siap untuk belajar fisika hari ini? Siap, Bu. Supaya kalian biar bisa lebih semangat belajar asas Bernoulli di materi kita yang akan kita pelajari, Ibu ada ice breaking ya untuk kalian, untuk biar bisa cas lagi ya. Oke? Tepuk. Kalau Ibu bilang tepuk sekali tepuk ya. Baik, Bu. Oke? Kalau tepuk? Sekali tepuk biar lebih semangat aja ya. Baik, Bu. Oke, 1, 2, 3, tepuk sekali. Sekali lagi, berkali-kali. Jadi Kak? Oke, jadi materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu terkait apa? Ada yang tahu nggak? Enggak, Bu. Nggak tahu? Lupa. Ada sih yang mau belajar nggak belajar di rumah ya? Enggak. Nah jadi kuliah masih dihubungkan. Begitu. Sabar kan punya? Sabar. Nah, udah. Udah Peng. Ya, biar lebih fokusnya sampai masa ini. Oke, jadi di sini tujuan pembelajaran untuk bisa mencapai tingkat kemampuan kalian dalam asas Bernoulli ini yang pertama ada kalian itu harus mampu mendefinisikan fluida dinamis ini dengan tepat. Yang kedua, kalian juga harus bisa menjelaskan mengenai asas Bernoulli beserta besaran dan satuannya melalui sesi diskusi. Nah, yang ketiga, kalian harus bisa menerapkan asas Bernoulli ini dalam kehidupan sehari-hari dengan diskusi. Dan yang keempat, kalian harus bisa menganalisis nih hubungan antara tekanan dan kecepatan yang berlaku dalam asas Bernoulli dengan tepat. Dan yang kelima, kalian juga harus bisa melakukan percobaan sederhana tentang asas Bernoulli dengan sesi diskusi. Dan yang keenam, dari percobaan yang sudah kalian lakukan tadi, kalian harus bisa mempresentasikan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Nah, jadi sebelum masuk ke materinya nih, Ibu mau tanya sama kalian. Pernah nggak sih kalian itu menyiram tanaman dengan menggunakan pipa? Pernah, Bu. Pernah dong ya kan? Nah, jadi contoh dari pipa itu tadi, menyiram bunga dengan pipa itu tadi adalah merupakan salah satu contoh penerapan dari asas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum lebih dalam lagi kita membahas terkait asas Bernoulli ini, di sini Ibu karena kita akan juga akan melakukan kegiatan praktik. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Enggak kalian sendiri lah yang milih kelompoknya.
Dan sebelum lebih dalam lagi kita membahas terkait arus budaya ini, di sini Ibu akan praktek atau percobaan yang akan kita lakukan di hari ini itu yaitu terkait ini. Jadi kita akan mempraktekkan ini. Nah, kecepatan cairan yang bocor dari dinding bak atau dinding bak yang terbuka. Rumusnya yaitu V sama dengan akar 2GH. Jadi kalian akan membahas ini, kalian akan mengidentifikasi permasalahan dari ini. Bu, tadi kan Ibu bilang itu kita akan berkaitan dengan fluida ini. Fluida yang masuk fluida yang mana ya, Bu? Ini termasuk ke dalam fluida dinamis. Oh, terima kasih, Bu. Sesuai dengan materi kita sebelumnya, ini saling berkaitan, Putri. Baik, Bu. Nah, jadi sebelum melakukan kegiatan percobaan itu, Ibu mau nanya nih sama kalian kan. Tadi kalian bilang kalian pernah menyiram bunga dengan menyiram bunga dengan pipa kan? Nah, jadi ketika kalian menyiram tanaman itu tadi, mengapa pada saat kalian menekan ujung pipa, laju aliran air itu tadi menjadi lebih cepat? Kenapa? Ada yang tahu? Nah, coba dari pertanyaan Ibu tadi, coba kalian diskusi ya. Kenapa ketika ujung pipa itu tadi ditekan, air itu tadi bisa lebih jauh, aliran airnya bisa lebih cepat? Kenapa? Diskusikan dulu sama teman-teman kelompoknya. Karena ada tekanan tidak sedikit. Nah, tekanan Nanti saya buat dulu sih. terus penapati. Iya. Ada tekanan, Nah, jadi Sama kayak pipis. udah ada yang dapat ini apa jawaban dari pertanyaan Ibu tadi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Putri, silakan Putri. Jadi Bu, menurut kelompok kami dan setelah kami diskusikan kan Bu, karena ketika kita menyiram tanaman itu kan kita tekan ujung pipanya. Ya. Jadi itu meningkatkan tekanan air di dalam pipa sehingga tekanan itu menjadi lebih tinggi di dalam dan menyebabkan laju aliran airnya menjadi cepat saat keluar dari ujung pipa sehingga memberikan efek penyiraman yang kuat pada tanaman. Benar banget. Jadi tekanan ini tadi sangat mempengaruhi laju aliran dalam pipa tadi ya. Menurut kelompok 2 atau kayak gimana? Oke, Bu, jadi kalau bos menambah yang besar itu airnya semakin cepat ya? Jadi tadi ya benar yang dibilang teman-teman kalian bahwasanya tekanan itu tadi sangat mempengaruhi arus bernaul ini. Ini gua akan membagikan alat untuk melakukan percobaan nanti ya. Jadi masing-masing aja satu kelompok. Nanti ininya bagi 2 aja lah ya, karena terbatas lah. Beli kelompok 2 ya. Oke. Oke, Bu. Untuk menambah pemahaman anak-anak mengenai hadis bernauli, di sini kita akan melakukan percobaan mengenai materi kita pada hari ini. Di sini Ibu membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Kepada kelompok Dobrogli. Oke. Terima kasih, Bu. Nah, jadi Ibu minta kalian membuat langkah-langkahnya tersendiri, lalu kalian melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang akan kalian buat. Baik. Pada kelompok pemilih Jul, silakan untuk melakukan percobaannya. Baik, Ibu.
didapatkan dari percobaan, di mana tadi kita itu untuk mengukur bagian ajas Bernoulli dengan ketinggian yang pertama itu 20 cm, waktunya itu tadi 51 sekon dengan jaraknya 20 cm. Untuk yang percobaan yang kedua itu ketinggiannya itu 15 cm, waktunya 32 sekon dengan jaraknya 15 cm. Untuk percobaan yang ketiga itu pada lubang ketiga ketinggiannya 10 cm, waktunya 31 sekon dengan jarak 13 cm. Untuk lubang yang keempat dengan ketinggian 5 cm, waktunya itu 40 sekon dengan jarak 11 cm. Nah, jadi ada 3 pertanyaan itu. Yang pertama itu, dari hasil pengamatan yang telah dilakukan pada lubang, manakah air yang membutuhkan waktu yang lama dan mengapa demikian? Jelaskan pendapatmu. Jadi menurut pendapat kelompok kami, waktu yang paling lama yaitu lubang dengan ketinggian 20 cm dengan waktu 51 sekon. Karena semakin tinggi ketinggian air, maka waktu dan jarak yang dibutuhkan lebih lama. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana hubungan antara demonstrasi yang dilakukan dengan hukum Bernoulli? Nah, menurut kami saling berhubungan karena ajas Bernoulli menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dalam aliran fluida, di mana aliran fluida itu ada aliran yang cair dan atau gas. Untuk pertanyaan ketiga, dari demonstrasi yang telah dilakukan, berapakah kecepatan jatuh air pada lubang pertama sampai lubang keempat? Nah, setelah tadi kami diskusikan, kami mencarinya dengan rumus, di mana rumus yang pertama itu untuk mencari V dengan mencari kecepatan air, V sama dengan X per T, di mana dengan H20 untuk lubang pertama, maka V sama dengan tadi kan lubang H-nya itu kan 20 cm, jadi kita kalikan ke 100, maka V sama dengan 2000 per 51, maka didapatkan 38,46 meter per sekon. Untuk yang kedua tadi ketinggiannya itu 15 cm, maka kita masukkan ke rumus dengan rumus V sama dengan S per T. V sama dengan 1500 meter per 32 sekon, maka didapatkan 46,87 meter per sekon. Untuk lubang yang ketiga dengan ketinggian 10 cm, maka kita masukkan ke rumus 1300 meter per 31 didapatkan 42 meter per sekon. Untuk yang keempat, V sama dengan X per T dengan ketinggian H, maka kita masukkan ke rumus V sama dengan 1100 per 40 didapatkan 27,5 meter per sekon. Kepada Putri dipersilakan untuk duduk kembali. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Baiklah, selanjutnya kepada kelompok Bernoulli dipersilakan perwakilannya ke depan. Baik, Yuda. Siti, kondusif ya nak. Mau pitapanya Oke. Jadi yang tadi kan dari hasil pengamatan itu dibutuhkan maksudnya hubungannya sudah sesuai dengan hukum Bernoulli. Tekanan semakin tinggi dan jarak pancurannya tidak konstan. Untuk V yang ketinggiannya 5 jadi deh. Iya. T-nya itu sama dengan 1 sekon, V-nya sama dengan 0,5 meter per sekon. Untuk yang kedua waktunya 1,4 sekon, volumenya 0,092 meter per sekon. Untuk yang ketiga T-nya itu 1,73 second, V-nya itu sama dengan 0,08 meter per sekon. Untuk yang keempat T-nya itu 2 second, V-nya itu 0,055 meter per sekon. Oke. Baik, mungkin demikianlah yang dapat kami presentasikan dari kelompok 2. Baiklah, kita telah melakukan pembelajaran kita dengan baik, mulai dari materi bahkan sampai percobaan. Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian untuk salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan mengenai materi kita pada hari ini. saya, Bu. Baik, kepada kita dipersilakan. Jadi bisa saya simpulkan yaitu hukum Bernoulli menyatakan bahwa semakin besar kecepatan fluida, maka semakin besar tekanannya, dan sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluida, maka semakin besar tekanannya. Beri tepuk tangan kepada Anandita.
menutup